Roata Sehat Podcast Aduh. Roata Sehat Podcast Dinkes Sulteng menyapa Mas Sehat Kakita Pura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang rasanya saya Dr. Melisa Hutasoid hadir kembali di sini bersama dengan Roata Sehat, dan juga di sini saya tidak sendirian ya. Siang hari ini Roata Sehat kita di podcast Dinkes Sulteng akan membahas satu buah topik, yaitu dengan judul Brave to Check, Brave to Live, cerita nyata dan edukasi kanker payudara. Ya, siang hari ini kita akan membahas kanker payudara. Dan langsung saja di studio kita sudah kedatangan dua orang narasumber, satu orang dokter dan juga satu orang dari penyintas kanker payudara, yaitu Dr. Yusvitaria Alvina, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan Mars MKes, yang biasa kita panggil sebagai Dr. Vina. Selamat siang Dr. Vina. Ya, Dr. Vina ini adalah seorang dokter bedah onkologi yang sehari-harinya bekerja di RSUD Undata, RS Woodward, Klinik Darkutni, dan juga sebagai founder Sulteng Cancer Community. Oke, selamat siang dokter. Apa kabar dokter? Sehat dok? Sehat. Baik, dan satu lagi narasumber kita adalah penyintas kanker payudara, yaitu Ibu Niwayan Sudarti. Ibu Niwayan ini adalah penyintas kanker payudara yang sehari-harinya bekerja sebagai sanitarian di Puskesmas Birobuli. Selamat siang Ibu Niwayan. Ya, Roata Sehat buat Roata Sehat yang mungkin selama ini masih bertanya-tanya apa sih itu kanker payudara, dan juga mungkin ada simpang siur informasi. Nah, siang hari ini kita akan membahas dengan jelas bersama kedua narasumber kita, baik dari klinis maupun dari pengalaman dari penyintas kankernya. Seperti kita ketahui juga, kanker payudara ini adalah suatu kanker yang menempati posisi tertinggi ya dok ya, untuk di Indonesia atau di dunia dokter. Di Indonesia dan di dunia. Begitu ya dok ya. Jadi kasus ini banyak sekali yang sudah ditemukan pada stadium yang lanjut karena memang mungkin kurang edukasi atau mungkin kurang keberanian dari kitanya sendiri ya, atau kurang literasi kesehatan, dan juga ada juga yang namanya stigma dan juga rasa takut. Nah, jadi takut gitu untuk memeriksakan dirinya ya. Nah, Roata Sehat melalui podcast ini kita berharap kita dapat diedukasi lebih lagi, dan juga ada pengalaman dari Kak Wayan nanti ya akan dibagikan kepada kita. Langsung saja ke Dokter Vina dok. Nah ini dok, kenapa sih dok, atau mengapa deteksi dini kanker payudara itu sangat penting dokter untuk dilakukan khususnya para wanita yang ada di Indonesia? Silakan dokter. Ya. Perlu diketahui bahwa saat ini terutama di Palu ya, itu pasien yang datang berobat kepada kami itu yang sudah stadiumnya itu stadium lanjut. Sedangkan untuk angka kesembuhan itu untuk stadium lanjut itu sangat rendah sekali. Angka kematian meningkat. Nah, untuk mengurangi angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan itu dengan melakukan sharing untuk pencegahan dan deteksi dini gitu dok. Jadi itu deteksi dini itu sangat penting sekali, karena apabila cepat ditemukan kanker payudara dengan stadium yang masih awal, 95% sampai 100% itu pasien bisa sembuh gitu. Siap. Nah ini dok, untuk tanda-tanda awal nih dok, apa saja nih dok tanda-tanda awal yang bisa kita waspadai sebagai wanita yang mungkin bisa dokter sharingkan ke Roata Sehat dokter? Jadi untuk gejala-gejala dan tanda-tanda awal kanker payudara itu sebenarnya intinya adalah perubahan bentuk, dan ada sesuatu di kulit yang sebenarnya itu harusnya tidak ada. Jadi misalnya ada bintik-bintik seperti kulit jeruk, ada luka di payudara, ada benjolan di payudara, atau putingnya masuk ke dalam, atau kalau tidak menetes itu darah atau cairan yang ada di puting susunya gitu. Jadi itu salah satu tanda-tanda dan gejala awal sebenarnya untuk pasien-pasien dengan kanker payudara. Oke, baik dokter. Nah mungkin juga
kita sebagai perempuan mungkin pernah mendengar yang namanya sadari ya dok ya. Ya, Nah sadari. boleh dijelaskan dokter untuk Iya. yang sadari itu Jadi dokter? sadari itu sebenarnya adalah pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri itu wajib dilakukan pada semua wanita yang sudah menstruasi. Jadi kapan dilakukan pemeriksaan sadari itu? Waktu yang terbaik pada pemeriksaan sadari dilakukan itu adalah 7 hari sesudah haid. Seandainya tanggal 1 selesai haid, maka tanggal 7 itu sudah mulai itu pemeriksaan sadari. Bagaimana cara pemeriksaan sadari? Pemeriksaan sadari intinya kita lihat di depan cermin dulu. Tangan diangkat ke atas, kedua tangan diangkat ke atas, kita lihat ada nggak payudara kiri dan kanan itu perbedaan besar. Normalnya itu pada payudara kiri dan kanan itu memang normalnya tidak sama besarnya. Lebih besar sebelah kanan. Hanya apabila itu besarnya udah benar-benar besar gitu ya, itu berarti sudah nggak normal. Kemudian kita lihat ada nggak tarikan pada puting atau tarikan pada kulit yang berbeda dengan payudara sampingnya. Dan kita lihat juga ada benjolan atau tidak, seperti itu. Baik, gitu ya. Rota sehat boleh nanti kalau misalnya sudah menstruasi hari ketujuhnya boleh dicek-cek sendiri ya dok ya di depan cermin bagaimana apakah ada benjolan begitu ya dok ya. Nah oke, kita ke Ibu Wayan dulu. Oke, untuk Kak Wayan mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Kak Wayan bisa mengetahui adanya keluhan atau benjolan di payudaranya Kak. Ya, baik dok, terima kasih. Awal mula saya menemukan benjolan itu di bulan Mei, awal Mei. Saya raba payudara, ada benjolan. Semakin lama saya raba terus dok, akhirnya mungkin karena sering saya raba dia semakin nyeri. Saya merasa nyeri, semakin intens nyerinya, saya ke puskesmas untuk ambil rujukan. Dari puskesmas saya dirujuk ke rumah sakit BK. Di rumah sakit BK saya bertemu dengan Dr. Vina. Dr. Vina merekomendasikan untuk melakukan USG. USG dilakukan, saat itu hasil USG dokter mengatakan bahwa ini udah harus cepat ditindaki, udah mulai bahaya nih. Sebelum dia menyebar kemana-mana, kelenjar getah beningnya masih aman kata dokter di saat USG. Ukuran tumornya saat itu 1,2 kali 1,3 cm, dan hasil USG tersebut saya bawa kembali ke Dr. Vina untuk melakukan tindakan lanjutan. 2 minggu kemudiannya, kalau tidak salah waktu itu dokter melakukan operasi pengangkatan tumor. Setelah pengangkatan tumor tersebut dilakukan PA. Sekitar saya menunggu itu 2-3 minggu dok. Akhirnya hasil PA itu keluar, hasilnya positif, saya kanker payudara. Oke. Lalu dari kakak, bagaimana perasaannya kak waktu diketahui? Iya dok, pastilah semua orang tidak menginginkan ini dok. Namanya kanker ini sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Saya pun di luar BMKG lah. Kalau orang likuifaksi dulu dok, kebetulan saya juga di Tanggul, likuifaksi kita bersama-sama. Tapi ini ketika saya didiagnosa kanker, saya merasa saya dilikuifaksi sendirian. Dia bilang luar biasa itu, saya merasakan sedihnya, depresinya, menyalahkan, ada rasa menyalahkan siapa, kenapa harus saya. Istilahnya otak saya ini sudah berisik dok, macam-macam kayak sepertinya, aduh aku ini sudah mau mati besok ini, bagaimana dengan anak-anak. Ini kanker dok. Kalau seandainya penyakit yang lain mungkin bisa kita ini, aduh kanker ini, ya itulah luar biasa. Ketika itu saya merasakan down-downnya saya itu, saya ke Dr. Vina. Dr. Vina dengan sabarnya menyampaikan kepada saya, ini kak harus ditindaki, tidak usah khawatir, kita akan tindaki. Mumpung dia masih stadium dini, masih kecil tumornya, kata dokter. Setelah itu pertengahan Juni dilakukan mastek. Dokter mengatakan karena ini sudah positif kanker kak, ini harus diangkat karena memang gudangnya di situ. Jadi saat itu dokter masih di Makassar. Saya telepon, dok hasil saya positif. Saya udah nangis ini, dokter bilang is okay lah kak. Dokter kapan pulang?
besok saya tunggu dokter. Hujan deras waktu itu dok. Tak tungguin sampai jam 3 di rumahnya dokter. Sampai kita konsultasi sampai jam 12 dok ya. Sampai dokter memutuskan untuk melakukan mastek dan saya setuju. Saat itu saya juga sebagai pasien udah nggak bisa ngomong apa-apa, pasrah dah. Suami juga bilang yang terbaik lah. Jadi kami putuskan untuk melakukan mastek di bulan Juni, pertengahan Juni, kalau nggak salah 16 Juni. Baik. Nah, untuk dari Kak Wayan sendiri, tantangan apa ini Kak yang paling berat, baik fisik maupun mental? Boleh di-sharingkan untuk Rawata Sehat Kak? Kalau tantangan sekarang, Tantangannya Kak? tantangan ya. terberat Waktu, saya menghadapi ini kanker payudara. kanker payudara. Ya pertama pastilah mental kita yang rusak dok. Mental saya yang amburadul lah istilahnya toh. Ya syukurlah di sana ada dukungan keluarga, dukungan dokter dan tim medis, komunitas, teman kerja, lingkungan sosial di sekitar memberikan support yang baik juga untuk saya. Bagus. Tantangan terberat selama saya melakukan pengobatan cancer dari awal itu dari pengangkatan tumor, mastek, kemoterapi yang paling luar biasa, dahsyat rasanya. Rasanya itu dok nano-nano lah. Dari efek dari pertama rasa mual, tidak nafsu makan, sakit badan, sembelit, sariawan, sakit tenggorokan, pokoknya jadi satulah. Jadi gejala itulah yang muncul mulai dari kemo pertama sampai ke-6. Tapi dia bervariasi. Kalau yang terjadi di saya, dia bervariasi dok. Misalnya kemo 1, dia lemes sama mual saja. Kemo kedua dia mulai lagi ngilu badan, sama lemes. Kemo ketiga ada sembelit, sariawan, sakit tenggorokan, sampai infeksi lah dok. Jadi demam, itu semualah proses gejala-gejala itu yang muncul. Tapi selain itu juga dok, emosi saya yang tidak stabil. Selain memang kita sudah dengan beban penyakit cancer, treatment yang berat ini juga membuat emosi saya swing-swing lah istilahnya kan, menghadapi proses kemo yang kontinu. Karena apa? Dari kemo pertama, kemo kedua itu harus berkesinambungan. Di kemo pertama, di minggu pertama kita masih menikmati efeknya. Minggu kedua perbaikan kondisi, perbaikan dari efek itu. Kemo ketiga sudah mulai membaik, sudah mulai beraktivitas, makan sudah enak, badan sudah mulai fresh, pikiran sudah mulai enak. Stres lagi, aduh kemo lagi kedua. Kurang lebih begitulah dok, terus menerus selama 6 kali, sehingga mood itu ya disitulah swing lah. Tapi semua itu yang saya jalani sampai hari ini, asungkara puji Tuhannya saya bisa melaluinya dengan baik, karena semua efek yang timbul bisa dikelola, bisa dikendalikan. Misalnya mual, dokter sudah mengantisipasi dengan obat mual. Ketika kita sembelit, disiasati dengan banyak makan buah sayur. Ketika sakit badan, dokter pun juga sudah memberikan obat. Jadi semua efek-efek yang timbul itu bisa dikelola, bisa dikendalikan. Saya rasa mungkin seperti itu. Baik. Jadi Rawata Sehat ternyata luar biasa ya perjuangan dari Kak Wayan untuk melewati proses selama pengobatan dari kanker payudara ini. Nah, baik, kita ke Dokter Vina lagi dok. Nah, tadi kan ada pengobatan yang sudah beberapa yang disebutkan oleh Kak Wayan ya dok ya. Nah, untuk pengobatan untuk kanker payudara ini sendiri, nah untuk saat ini boleh diceritakan atau boleh dijelaskan ke Rawata Sehat dok, kira-kira apa saja mungkin dari stagingnya juga ya dok ya, untuk pengobatannya dokter. Untuk pengobatan dari kanker payudara itu kita melihat memang dari stagingnya dulu. Pasien datang dengan stadium berapa, apabila pasien datang masih stadium awal, maka kita harus cepat, seperti lari maraton.
apa yang kita mau lakukan, tindakan pengobatannya itu kita harus cepat. Apakah harus pengangkatan payudara dulu, kemudian lanjut kemoterapi, kemudian lanjut radioterapi, seperti itu. Tapi pada saat kondisi pasien datang sudah dengan stadiumnya stadium lanjut ya, ataupun dia sudah menyebar kemana-mana, metastasis namanya istilahnya kemana-mana, itu berat sekali sebenarnya. Jadi kita mesti ambil dulu sampel, istilahnya biopsi, untuk menentukan jenis kankernya itu jenis yang apa. Karena mohon maaf, obat kanker itu untuk obat kemoterapi itu 500 sampai 1000 macam jenisnya. Itu berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien yang lain. Kita lihat dari stadiumnya, kita lihat dari hasil PA-nya, kita lihat dari fungsi jantungnya, kemudian kita lihat dari dia penyebarannya sampai di mana. Nah, itu kita tentukan, kemudian kita dapat tentukan obat kemo yang mana yang bisa kita berikan untuk satu pasien. Jadi istilah pengobatan pada pasien dengan kanker itu adalah personalized medicine. Personalized medicine itu maksudnya apa, Dok? Maksudnya adalah satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda. Jadi memang uniknya di situ. Jadi kalau untuk pasien dengan kanker itu satu pasien dengan pasien yang lain berbeda. Belum tentu sama. Kalau untuk pengobatan itu kami di Rumah Sakit Undata fasilitasnya sudah lengkap. Alhamdulillah kalau dibilang sebagai pusat rujukan kanker udah bisa ya. Karena kenapa? Karena untuk operasi saya bisa lakukan. Kemudian kemoterapi saya juga bisa lakukan, dan untuk radioterapi sudah ada fasilitasnya, dokternya juga sudah ada. Jadi sebenarnya dikatakan sebagai pusat rujukan Rumah Sakit Undata itu sudah memang sudah bisa, sudah layak gitu ya. Jadi tidak perlu pasien kita kirim ulang. Kalau zaman dulu kita mau kirim ke Makassar, mau kirim ke Manado, ke Jakarta, yang ada fasilitasnya. Tapi di sini alhamdulillah setelah tahun ini itu sudah lengkap semua untuk fasilitas kanker ya, pengobatan kanker. Jadi ini di RSUD Undata ya, Dok? Iya, di Rumah Sakit Undata. Rumah Sakit Undata udah lengkap. Baik, jadi kalau Rata sehat, mau cek-cek atau mungkin ada curiga-curiga ada benjolan di payudaranya, boleh langsung ke Dokter Vina di RSUD Undata. Nanti ada pemeriksaan sampai terapinya lengkap di sana. Oke. Nah, dokter, tadi udah ya, Dok ya, menentukan terapi yang tepat sesuai dengan stadiumnya, dokter. Ini semua harus dipersonalize ya, Dok ya, karena memang masing-masing pasien berbeda. Pasien dan stadiumnya itu harus dipersonalize semuanya ya, teman-teman. Dan ini, Dok, apa sih ya, Dok, yang perlu dipahami pasien dan keluarga mengenai efek samping dari pengobatan? Tadi kan Kak Wayan sudah cerita kalau ada mual, ada swinging mood. Nah, boleh dijelaskan, dokter? Jadi untuk pemberian terapi atau obat pada pasien kanker itu sebenarnya itu bukan cuman kita mengobati jasmaninya saja. Kita ini juga harus mengobati hatinya. Selalu saya bicara begitu. Kenapa? Karena pasien kanker sudah divonis kanker itu sudah langsung down, stres. Saya mohon maaf ya, ini Kak Wayan datang ke saya itu hasilnya kanker, keluar hasil kanker 5 hari tidak bisa tidur. 5 hari tidak bisa tidur, 5 hari saya diganggu. 6 kilo saya turun, Dok. Turun langsung 6 kilo. Jadi di situ memang ada istilahnya tuh fasenya tuh fase depresi memang. Jadi fase depresi pada pasien dengan pada saat didiagnosis pertama kali kanker itu seperti itu susahnya. Nah, kami di sekolah kami dulu itu kami diajarkan bahwa ilmu itu bukan hanya ilmu pengobatan, tapi juga humanity. Humanity itu apa sih? Kemanusiaan. Jadi kita harus dekati pasien, kita harus peluk ini pasien supaya pengobatan ini berhasil. Jadi pengobatan ini tidak hanya udah Bu dikasih obat ini gitu ya, udah pulang gitu. Nggak bisa gitu. Jadi istilahnya kita harus merangkul mereka. Nah, itulah makanya sejak saya pertama bekerja di sini sampai sekarang alhamdulillah itu sudah terkumpul pasien-pasien yang kita sudah anggap sebagai keluarga, hampir sekitar 300-an pasien itu yang dia tergabung dalam Sulteng Cancer Community namanya. Jadi Sulteng Cancer Community itu adalah wadah, istilahnya adalah sama-sama pejuang kanker, di mana dengan adanya wadah itu mereka tuh dengan gampangnya itu saling berkonsultasi dan saling support.
Jadi kalau misalnya aku sekarang kemonya ketiga gitu ya, temanku mana? Ayo sama-sama gitu. Kadang sama-sama sekamar, sama-sama cek lab gitu. Jadi alhamdulillah ada manfaatnya gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, dukungan dari keluarga itu penting sekali. Keluarga ini support sekali. Jadi kalau misalnya support, otomatis pengobatannya berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya nggak usah, aku sibuk, anaknya sibuk, ini apa semua, ya susah, nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga dari pasiennya sendiri. Jadi pasiennya sendiri ini gimana? Setelah kita jelaskan panjang lebar gitu ya, ada ini istilahnya mindsetnya ini belum berubah. Mindsetnya itu adalah saya mau ke orang pintar dulu. Ini dia. Ya kan? Orang pintar tanda petik, oke? Jadi orang pintar tanda petik yang notabene kami ini orang bodoh, ya. Jadi pergi dulu ke orang pintar. Nanti kalau sudah capek pergi ke orang pintar, maka kembali lagi ke orang bodoh. Jadi otomatis ya seperti itu, kita memberikan pengobatan juga tidak bisa sampai semaksimal mungkin gitu ya. Jadi 3 komponen ini sangat penting sekali. Jadi komunitas, keluarga, dan juga dari pasiennya sendiri gitu ya. Itu. Baik dokter, jadi ini benar ya dok ya, semakin cepat ditangani semakin besar juga peluang untuk sembuh. Benar ya dok ya? Iya, betul. Betul, semakin dini dideteksi semakin cepat juga dokter untuk melakukan penanganan yang tepat. Oke, ini dokter, kemana sebaiknya masyarakat ketika kita menemukan benjolan atau tanda mencurigakan payudaranya? Tadi selain ke RSUD Undata, mungkin ada opsi lain dokter? Jadi gini, seandainya dari pemeriksaan sadari, para wanita ini merasa atau teraba gitu, ada benjolan gitu ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi langsung dulu berangkat ke fasilitas kesehatan. Vaskes, Vaskes, apakah ke puskesmas atau ke klinik ya, dimanapun itu Anda silakan datang. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila itu pemeriksaan lanjutan misalnya USG, dari hasil USG itu ternyata ada benjolan ya. Kalau zaman sekarang pemeriksaan USG itu sudah lengkap sekali sampai kita bisa mendiagnosis kira-kira ini curiganya ke arah ganas atau ke arah jinak. Namanya itu pemeriksaan TIRADS. Jadi TIRADS itu kalau misalnya yang zaman sekarang itu dari hasil USG itu bisa terbaca. Seandainya TIRADS-nya tinggi berarti curiganya ke arah ganas, maka harus cepat dilakukan tindakan seperti itu. Kalau sudah ada hasil USG ternyata memang ada benjolan, silakan dirujuk ke dokter yang memang bisa mengobati, yang memang dia punya kompetensi sebagai dokter bedah tumor ya. Jadi supaya kita lakukan tindakan operasi segera sampai ditahu hasilnya bagaimana. Jangan disimpan-simpan. Saat ini mohon maaf, kalau saya lihat pasien-pasien di sini tuh datang itu dengan kondisi stadiumnya yang udah tinggi sekali, yang udah luka gitu ya, luka pokoknya yang berat ya, istilahnya stadiumnya sudah stadium 4, stadium akhir ya. Itu kenapa? Kadang ada beberapa pasien saya tanya, kenapa tidak dikasih izin sama suamiku? Ya kan? Dikasih izin sama suamiku berobat gitu ya. Kenapa? Ya mungkin pertama mungkin karena sibuk ya, di rumah nggak ada yang ngurus anak. Kemudian yang kedua ini mungkin suami ini maksudnya tabu gitu ya, istrinya diperiksa sama dokter laki-laki. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga memang dia betul-betul itu sebagai kepala rumah tangga, tidak ada suaminya, ya kan? Tidak ada suaminya. Itu juga salah satu faktor yang membuat ini pasien ini lama berobat, lambat ya. Saya bilang lambat kenapa ya? Karena sudah menyebar kemana-mana ya, seperti itu. Jadi itu memang banyak faktor untuk sistem pengobatan di sini tuh memang begitu, dan salah satunya itu tabu, masih ada itu istilah tabu itu gitu ya. Ya, jadi Rawat Sehat ini udah tahun 2025, jadi jangan malu lagi ya untuk memeriksakan diri dan jangan menganggap tabu untuk diperiksakan payudaranya maupun istrinya gitu ya, teman-teman Rawat Sehat. Dan untuk sudah ada dokternya juga perempuan. Iya, dokternya kan? perempuan. Nggak perlu dokter khawatir. Satu-satunya di Sulawesi Tengah ya dok ya. Iya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi perempuan tidak perlu khawatir karena dokternya juga perempuan gitu ya. Baik dokter. Untuk self love sendiri dok atau self care juga,
Bagaimana self love berperan dalam pencegahan dan deteksi dini kanker payudara, dokter? Iya. Jadi maksudnya self love itu kamu mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Dengan gaya hidup yang normal, yang sehat ya. Gaya hidup yang sehat itu seperti apa ya? Sama seperti yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama ya olahraga, kemudian hidupnya ini mesti tidak boleh banyak stres ya. Ya, tapi susah juga kalau nggak stres ya, nggak ada yang mungkin di sini semua tuh kita punya stres masing-masing ya. Kemudian kita mesti diet yang baik ya. Jadi diet ini gimana? Jadi rendah lemak jenuh terutama ya. Kemudian rendah juga gula. Karena sel kanker ini suka sekali dengan yang manis-manis. Jadi kita harus mengurangi ini yang manis-manis, konsumsi yang manis-manis. Apa sih? Termasuk karbohidrat juga dikurangi karena dia mengandung gula juga. Ya, gitu ya. Kemudian berat badan ya. Jadi berat badan itu mesti ya jangan yang maksudnya jangan yang berlebih, karena sesuatu yang berlebih itu tidak bagus juga ya. Sepertinya ada yang senyum-senyum. Seperti itu, jadi aman saja. Dan ini yang paling berperan itu sebenarnya adalah genetik. Iya benar, ya. dokter. Jadi genetik itu gimana, dok? Jadi kalau genetik itu maksudnya ibu kita atau nenek kita ternyata penderita kanker juga. Jadi itu maka anak-anaknya tuh mesti diperiksa, terutama yang perempuan ya. Jadi istilahnya itu kita mesti deteksi dini, terutama yang perempuan. Dan itu saya selalu bicara terus dengan pasien-pasien saya. Ya alhamdulillah ada beberapa juga yang diperiksa itu yang positif toh. Ya ada juga yang negatif, tapi setidaknya kita harus aware. Per 3 bulan atau per 6 bulan boleh kontrol. Karena genetik itu penting sekali, tinggi sekali. Baik. Istilahnya warisan ya. Iya. Baik dokter. Nah untuk pengobatan semua ini dokter, kalau boleh tahu ini di cover oleh BPJS atau bagaimana dokter? Iya, saat ini semua di cover oleh BPJS. Alhamdulillah. Kalau sebelum kami buka layanan bedah onkologi masih belum ditanggung BPJS. Jadi sekarang sih untuk semua warga Sulawesi Tengah nggak perlu takut untuk pembiayaan, semua pengobatan ditanggung oleh BPJS yang sebenarnya berjuta-juta itu harganya. Sampai sembuh ini dok? Iya, sampai istilahnya itu adalah siklusnya selesai. Sampai selesai. Iya, siklus selesai. Ini kalau kemoterapi berbeda dengan cuci darah. Kalau cuci darah itu seumur hidup. Pasien dilakukan cuci darah seumur hidup. Kalau kemoterapi itu ada batasan tertentu, dosis maksimal untuk diberikan kepada pasien. Jadi 6 siklus, 8 siklus, atau 12 siklus, seperti itu. Jadi kalau sudah lewat dari dosis itu, maka kita harus stop. Gitu. Kalau Kak Wayan kemarin pakai BPJS juga Kak? BPJS dok, saya pakai Jadi BPJS. nggak keluar biaya tambahan lagi Nggak sampai ada. selesai ya Kak ya? Cuman ini saja dok, biaya nutrisi pribadi. Kalau untuk semua pembiayaan di rumah sakit itu semua di cover BPJS. Siap. Oke, baik dokter. Ini dokter juga founder dari Sulteng Cancer Community ya dokter ya. Nah, apa peran komunitas seperti Sulteng Cancer Community dalam membantu pasien-pasien kanker payudara dokter? Boleh dijelaskan lebih rinci? Tadi kan ada sedikit. Oke, jadi Sulteng Cancer Community itu saya bentuk pada saat pertama kali saya bekerja di Rumah Sakit Undata. Semua pasien-pasien yang saya temukan dengan hasil diagnosis kanker itu kami gabungkan itu dalam suatu wadah yang namanya Sulteng Cancer Community. Yang ini saya sadur dari daerah-daerah lain, seperti di Makassar. Makassar itu juga ada. Komunitasnya itu ada, Jakarta ada komunitasnya masing-masing. Nah, karena ini masih baru, belum sampai 1 tahun ya. Sebenarnya itu tujuan saya atau cita-cita saya itu adalah yang pertama, yang paling penting itu adalah saling support antar sesama pasien. Yang kedua, saya berharap ya, maksudnya saya pikir ini dengan adanya wadah seperti ini, itu nanti akan ada seperti sebuah organisasi kecil gitu ya. Ya, isinya tujuannya adalah untuk kemanusiaan yang nanti itu mungkin ada ketuanya atau siapa. Saya ini hanya sebagai bukan saya yang ngatur gitu di dalam. Jadi orang-orang yang ada di dalam ini nanti mungkin akan ada ketuanya, akan ada wakilnya, sekretarisnya, yang nanti mereka itu punya wadah sendiri, organisasi yang tujuannya itu untuk kemanusiaan. Misalnya ulang tahun
bulan kesadaran payudara misalnya, apakah mau bagi-bagi apa untuk ini, toh setidaknya ada manfaat dari grup ini yang kita buat, toh tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Gitu ya. Kak Wayan juga tergabung dalam Sultan Cancer Community? Tergabung, Dok. Itu bermanfaat sekali bagi saya karena awal saya terdiagnosis itu dokter memasukkan saya di grup itu. Disitulah saya bisa share dengan teman-teman. Awalnya saya nggak mau kemo ya, Dok ya. Saya tawar sama dokter Vina, Dok saya nggak usah kemo lah, saya takut dengan segala cerita yang saya dengar, efek dari kemo itu macam-macam, tuh saya takut. Begitu dokter memasukkan saya di dalam grup cancer ini, ternyata saya merasa saya nggak sendiri. Ya, di situ ternyata masih banyak teman 300 cancer orang lain yang tipe kansernya lebih parah dari saya. Dia saja semangat gitu. Jadi situlah timbul semangat saya untuk mengikuti apa yang dokter sarankan. Bahkan kami beberapa orang itu seperti yang dokter sampaikan tadi, janjian, Dok, untuk kemo, sambil menunggu perawatan luka. Satu yang nggak siap, ini juga nggak siap, ini yang siap, saling support. Jadi sama-sama, ayo kita sama-sama, yang itu ibu aja sudah umur sekian bisa, kok kita nggak bisa. Disitulah timbul keberanian untuk mengikuti treatment yang ada. Betul, karena memang yang diharapkan itu semangat itu ya, Kak ya, untuk bisa sembuh. Untuk ketika bisa, kalau kita di rumah, Dok, di tempat kerja, kita terpuruknya cuma saya sendiri. Nah, ketika di wadah ini dokter masukkan, oh iya ternyata banyak ya, saya tidak sendiri. Jadi timbullah semangat, berani lagi mengikuti treatment yang ada. Seperti itu. Luar biasa inisiasinya, dokter ya. Dari dokter Vina untuk bikin satu komunitas, yaitu Sultan Cancer Community. Jadi untuk orang yang mungkin stadium 1 ataupun stadium 4 itu bisa saling support ya, Dok ya. Waduh, ini luar biasa ya teman-teman Rata Sehat. Jadi kalau seandainya pun terkena kanker payudara, ada di grup ini pun jadi semangat gitu ya, Kak ya. Tetap semangat. Nah, untuk Kak Wayan ini, Kak, apa harapan untuk pasien kanker lainnya di luar sana, Kak? Dan juga pesan mungkin kepada perempuan lain yang mungkin sedang takut untuk memeriksakan dirinya, Kak. Silakan, Kak. Untuk teman-teman pasien kanker di luar sana, atau teman-teman yang baru terdiagnosis kanker, jangan takut untuk melakukan pengobatan kanker, karena sekarang pengobatan kanker itu sudah modern dan canggih, tidak seserem yang dicerita orang. Pengobatan kanker itu memang ada efeknya, tapi semua efek itu bisa dikelola ketika kita berdamai, legowo. Ini kan proses, Dok. Awalnya yang terjadi di saya tidak terima, putus asa, kecewa. Berjalannya waktu, timbullah rasa legowo, mau tidak mau saya harus jalani. Karena saya sudah memilih di jalan medis, ini harus saya tuntaskan. Seperti itu, dengan dukungan support keluarga, tim medis yang begitu sportif. Komunikatifnya bagus, siap kapan di mana saja dihubungi. Bahkan saya hampir seminggu kurang tidak tidur di rumahnya dokter saat itu. Di saat saya memang betul-betul berada di titik down, Dok. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang baru terdiagnosis, jangan takut untuk berobat ke sarana kesehatan atau ke medis. Semua treatment yang dilakukan itu bisa dilewati dengan baik, dengan catatan kita menyiapkan mental, fisik, terutama sehingga setiap treatment itu bisa selesai. Semua efek tidak usah khawatir, semua terkendali dan ada solusinya. Mungkin itu saja, Dok. Dan harapan yang terpenting,
dengan kita melakukan semua treatment itu satu reward yang kita harapkan bahwa kita akan bisa memperoleh kesembuhan. Ya, amin. Seperti yang dokter katakan tadi, dengan sedini mungkin kita memeriksakan diri, tentu harapan untuk sembuh itu semakin tinggi. Betul. Baik Kak, itu tadi sudah ya kayak harapan untuk pasien kanker di luar sana. Untuk Kak Wayan sendiri ini dok sudah sembuh total atau ada mau stase kemo lagi atau treatment lagi dokter? Untuk Kak Wayan ini sudah menyelesaikan 2 tahap ya. Jadi tahap pertama adalah tahap pengangkatan payudara atau yang dibilang mastektomi. Kemudian tahap yang kedua adalah kemoterapi. Beliau ini kuat sekali ya. Jadi sudah melewati tahap kemoterapi 6 siklus ya, walaupun misalnya keluhan-keluhan itu banyak sesudah kemoterapi, tapi itu kita bisa minimalisir gitu ya dengan obat, dengan support seperti itu. Kemudian memang itu selalu yang kita kasih tahu dengan pasien ya, kita beritahu dengan pasien bahwa sebelum kemo itu saya kasih tahu bahwa efek sampingnya itu gini. Jadi obatnya nanti dikasih dan sebenarnya itu makan, istilahnya itu makan, harus makan gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu takut. Di sana-sana, di luar-luar sana tuh bilang kemoterapi itu ngeri gitu ya. Padahal sebenarnya tidak juga. Itulah gunanya ada komunitas ini supaya ditahu bahwa bagaimana itu kemoterapi ya. Kemudian nanti ke depan ini beliau karena hasilnya itu adalah hormonal positif, maka kita akan berikan pengobatan hormonal. Dan nanti lanjut lagi dengan radiasi. Setelah itu baru kita cek semuanya dan nanti kita nyatakan bahwa beliau sudah lepas begitu ya, tapi harus tetap kontrol gitu tiap berapa bulan nanti diaturkan gitu ya. Jadi ini kayaknya Kak Wayan ini segar sekali ya dok ya, walaupun sudah melewati kemo. Kuncinya apa ini Kak? Astungkaro lah dok, karena dokter ngelihatnya hari ini. Sebelumnya bagaimana Kak? Sebelumnya juga sempat juga ada dok namanya treatment ya dok ya, kadang tubuh ini dalam kondisi yang fit, sisi lain juga dia dalam kondisi yang lagi turun ya itulah. Kadang saya sempat juga di kemo ke-5 ke-6 kemarin saya agak ada sedikit drop lah dok. Waktu itu HB saya turun, ada sedikit kendala sehingga saya sempat dirawat. Belum selesai masa pemulihan, saya flu berat lagi, radang tenggorokan, saya demam lagi di 3 hari setelah pulang dari rumah sakit. Jadi waktu saya untuk pemulihan itu sisa seminggu. Mau tidak mau saya harus berpacu untuk itu. Kembali lagi menghadapi kemo ke-6. Tapi ya semuanya terlewati dok. Makan banyak dengan baik. Makan banyak walaupun nggak bisa makan. Dokter bilang harus makan. Ya seperti itulah dok. Harus ada keinginan dari dalamnya kayak. Oke baik. Untuk dokter Vina ini dok, apa pesan dokter untuk masyarakat atau perempuan ya agar lebih berani memeriksakan diri dan juga mencari pertolongan dokter? Silakan dokter. Kalau untuk pesan saya sebenarnya satu saja. Yang pertama tuh sadari. Jadi dari sadari itu saja ya. Syukur-syukur ini saya itu banyak diundang untuk memberikan penyuluhan ya tentang sadari. Tujuannya itu apa? Dengan ada yang mendengar seperti ini, mungkin akan tersebar ke 5 orang, akan tersebar ke keluarganya, atau tersebar ke tetangganya. Yang setidaknya itu kita mengurangi untuk angka terjadinya kanker payudara. Jadi, kalaupun misalnya nanti hasilnya itu adalah kanker, itu Anda tidak sendiri. Ada banyak yang mengalami seperti Anda gitu ya. Jadi tidak perlu takut, ada kami di sini. Silakan datang untuk konsultasi, untuk sharing dan semua pengobatan itu sudah lengkap di Palu, khususnya di Rumah Sakit Undata ya, karena itu tadi ada pengobatan kemoterapi, operasi, kemudian radioterapi, itu kita kombinasi semua. Jadi tidak perlu takut dan segera datang supaya tidak terjadi istilahnya itu
terlambat seperti tadi yang saya bilang terlambat itu kita hindari. Dengan adanya kami di sini diharapkan itu angka kejadian seperti itu sudah turun gitu ya. Nah, kemudian saya berikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk para cancer survivor, pasien-pasien saya yang sudah menjalani pengobatan, kemudian ataupun yang sedang menjalani pengobatan atau yang baru mau menjalani pengobatan ya, itu memang luar biasa, kalian luar biasa. Jadi kalau saya bilang bahwa keluarga yang paling kuat itu adalah keluarga ini, keluarga yang dengan semua orang-orang dengan diagnosis kanker. Kenapa? Karena mereka saling support begitu ya. Jadi saya salut sekali sebenarnya, di luar ekspektasi saya, di mana saya bikin itu wadah itu intinya adalah hanya untuk saling support. Ternyata ini kuat sekali di dalam. Kalau misalnya ada pertemuan atau apa, mereka datang rame-rame. Kalau misalnya ada ini, saling support. Yang jelas mungkin harapan saya semoga ini Sultan Cancer Community ini jadi wadah yang nanti ke depan itu menjadi kebanggaan untuk Sulawesi Tengah begitu ya. Itu saja. Baik dokter, jadi memang hati yang gembira adalah obat yang manjur ya teman-teman ya, Roata Sehat. Jadi walaupun kita lagi sakit itu jangan mendam sendiri ya dok ya, jadi jangan di kamar sendiri, jangan sedih-sedih sendiri, jadi harus keluar cari pertolongan, cari pengobatan ke dokter. Dan kalau misalnya ada komunitasnya diikutin gitu ya teman, Roata Sehat. Nah seperti tadi sudah dokter Vita ada inisiasi untuk bikin Sultan Cancer Community, ada 300 anggota ya dok ya kurang lebih, dan itu saling support. Karena support itu memang sangat dibutuhkan untuk pasien-pasien cancer untuk bisa survive, untuk bisa sembuh ya dok ya. Untuk di Palu atau Sulawesi Tengah ini sendiri dokter, kasus untuk yang sembuh dengan kanker payudara ini cukup banyak dokter atau bagaimana dokter? Jadi setiap pasien-pasien yang sudah menjalani pengobatan yang sudah saya nyatakan tuntas. Itu kami berikan reward. Rewardnya apa? Rewardnya adalah foto, kemudian dikasih masuk di grup yang menyatakan bahwa sudah selesai. Dan sudah selesai, istilahnya adalah sudah wisuda. Jadi wisudanya adalah wisuda setelah kemo gitu. Sembuh. Jadi itu reward untuk mereka seperti itu. Jadi kalau yang lain-lain mungkin metodenya lain ya, dokter yang lain pengobatannya metodenya yang lain. Nah, kalau dari kami seperti itu, istilahnya wisuda. Jadi ada harapan ya dok ya untuk sembuh. Jadi kan ada harapan asal stadiumnya stadium yang datangnya itu bukan stadium yang metastasis, tapi ada juga beberapa pasien yang datang dengan stadium metastasis, misalnya dia sudah sampai di tulangnya yang awalnya nggak bisa jalan, akhirnya juga bisa jalan. Seperti itu setelah menjalani beberapa pengobatan. Sambil berobat sambil berdoa ya, usaha jelas, dan survive toh, semangat toh, fighter. Cancer. Ini ada contohnya ya, Roata Sehat. Jadi harus tetap semangat, cari pertolongan dan tetap positive thinking. Harus semangat lah intinya. Baik Dokter Vina dan juga Kak Wayan, terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatan sharingnya dan ilmu yang sudah dibagikan kepada Roata Sehat di podcast Dinkes Sulteng. Saya Dr. Melisa Utasoid pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan selama podcast berlangsung. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dinkes Sulteng, Maseha Kakita Pura. Terima kasih.